hafizahullah ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan pada kaidah yang keempat yang berbunyi la dharara wa la dirar. Di antara kaidah besar dari kaidah-kaidah fikih adalah la dharara wa la dirar, yang yaitu tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, kita sampai pada pembahasan cabang kaidah. Jadi sebagaimana yang pernah kita sampaikan, di antara karakteristik atau keutamaan dari kaidah-kaidah kubra, kaidah-kaidah besar, maka dia memiliki cabang kaidah. Dan cabang kaidah yang ada itu biasanya tidak jauh dari kaidah induknya, bahkan bisa dikatakan lebih memerinci dan menjelaskan tentang kaidah ini. Nah, sampai pada cabang kaidah yang keempat dari kaidah yang keempat. Jadi kita membahas kaidah yang keempat, la dharara wa la dirara. Dan di tengah-tengah pembahasan cabang kaidah yang keempat, bagaimana bunyinya? Idza ta'arada mafsadatani. Ada di halaman 97 ya. Jadi yang memiliki yang ada kitab di hadapannya bisa membuka halaman ke-97. Jadi kaidah yang keempat itu di halaman 84. Dan sudah kita bahas permasalahan-permasalahan tentang hal ini sampai pada cabang kaidah. Nah, cabang kaidah yang sudah kita bahas 1 sampai 3. Berarti sekarang cabang kaidah yang keempat di halaman 97. Perhatikan. Kaidah ini berbunyi idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Birtikabi akhafihima. Idza ta'arada mafsadatani, apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, dua mafsadah. Apabila berbenturan dua mafsadah, hal yang membahayakan, hal yang merusak, ru'iya a'dhamuhuma dhararan, maka harus dihilangkan madarat yang paling besar. Kalau ada dua hal madarat yang bertemu, maka harus dihilangkan madarat yang paling besar birtikabi akhafihima, meskipun harus menerjang atau mengerjakan madarat yang lebih kecil. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan makna kaidah, maka sekali lagi kaidah ini, cabang kaidah ini ya, menjelaskan lebih spesifik kaidah la dharara wa la dirar. Kaidah umumnya, kaidah utamanya itu la dharara wa la dirar. Jangan berbuat sesuatu yang membahayakan. Jangan berbuat mafsadah, kerusakan. Nah, namun kalau ternyata kita dihadapkan pada dua hal yang merusak, dua mafsadah, dua madarat. Ya, madarat itu hal yang membahayakan, mafsadah hal yang merusak. Hampir sama maknanya. Kalau kita dihadapkan pada dua hal yang madarat, maka kita harus meninggalkan madarat yang paling besar, meskipun harus menerjang madarat yang lebih kecil. Jadi mau nggak mau kita harus pilih salah satu di antara kedua hal ini.
kita harus ambil pilihan, pilih A atau B, dua-duanya pahit. Ya, dua-duanya pahit. Bagai makan buah si malaka makan begitu ya. Milih A salah, pilih B salah. Dan ini harus kita pilih. Gak bisa kita menghindari keduanya. Kalau kita bisa menghindari dua kerusakan ini, tentu itu yang diinginkan. Dan itu kembali kepada kaidah utama kita, jangan berbuat hal yang merusak, hal yang mudarat. Tinggalkan dua-duanya. Kalau itu bisa kita kerjakan, selesai urusan. Masalahnya kita dihadapkan pada dua hal yang harus kita ambil salah satu dari keduanya. Maka pilih mudarat yang lebih ringan demi untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar. Baik, kita baca makna kaidah. Kalau sebuah perkara itu dilakukan ataupun tidak dilakukan akan menimbulkan kemudaratan, maka harus ditimbang antara mudarat yang besar dengan yang kecil, dan boleh mengerjakan mudarat yang kecil demi menghilangkan mudarat yang besar. Jadi mau tidak mau kita harus memilih salah satu dari dua pilihan. Ya, maka pilih mudaratnya yang paling ringan agar mudarat yang lebih besar itu hilang. Nah, kemudian dari kaidah ini didasari oleh banyak dalil. Di antaranya dari Al-Quran kita bisa melihat tentang kisah Nabi Musa dengan Khidir yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ayat ke-71 sampai 81. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya, tentang Khidir ini sedikit pembahasan yang bisa kita sampaikan. Para ulama kita berbeda pendapat. Apakah dia itu nabi atau dia orang saleh yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam? Alhamdulillah, dua pendapat ini ya pendapat yang masyhur, meskipun di antara pendapat yang mungkin lebih kuat dari kalangan para ulama adalah Khidir ini orang saleh yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau kita bisa mencontohkan contoh yang lain siapa? Luqman. Ada surat Luqman di dalam Al-Quran yang mana perbuatan Luqman ini banyak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Luqman menasihati anaknya. Siapa Luqman ini? Allah alam, setahu saya tidak ada yang berpendapat seorang nabi, tapi dia adalah orang saleh. Dan demikian dengan apa? Khidir. Meskipun yang kita tahu semenjak dahulu Khidir itu di antara nama-nama nabi. Ya, tidak mengapa kalau ada yang memilih pendapat Khidir itu nabi, meskipun kita juga harus tahu ada juga yang berpendapat Khidir bukan nabi, tapi orang saleh yang berada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik, pertemuan Khidir dengan Nabi Musa silakan dibaca asal usulnya ya di dalam surat Al-Kahfi, yang pada intinya Khidir dan Nabi Musa ini melakukan perjalanan bersama, dan Musa ingin menimba ilmu dari Khidir, ingin belajar dari Khidir, dan ternyata Khidir ini memberikan pelajaran yang tidak terduga, melakukan 3 macam perbuatan yang nampaknya tidak masuk akal dilakukan oleh orang saleh. Dan Khidir ini juga sudah menjelaskan kepada Musa, kamu boleh ikut aku asalkan jangan bertanya tentang apapun yang aku lakukan. Ini bisa dilihat ya di sebelum ayat ke-71. Sebelum ayat ke-71. Lebih tepatnya
mulai ayat 65. Ya, mulai ayat ke-65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka Musa dan pelayannya Fatan, yaitu pembantunya, bertemu seorang hamba. Nah, ini yang di antara dalil yang dijadikan pegangan kalau Khidir bukan nabi. Allah menyebut apa? Abdan, bukan nabiyan. Ya, maka Musa dan pembantunya menjumpai seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan dia rahmah dari sisi kami dan kami ajarkan dia ilmu. Nah, lalu Musa berkata, qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah engkau dapatkan, pelajaran berupa petunjuk. Lalu Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir berkata, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan mampu bersabar bersamaku. Yang intinya Khidir memberikan syarat di ayat yang ke-70. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kata Khidir, seandainya engkau mau mengikutiku, maka jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu pun hingga aku sendiri akan menceritakan, memberitahukannya. Lalu panjang. Yang jelas yang pertama, Khidir merusak apa? Kapal. Jadi ada kapal baik-baik, bagus-bagus, dirusak sampai tenggelam. Musa bertanya, ingatkan, ayo. Ya, jangan tanya sampai saya sendiri ceritakan. Baik, Musa menyadari. Yang kedua apa? Membunuh seorang anak. Maka Musa lagi bertanya, mengapa melakukan itu? Ingatkan lagi, tidak boleh bertanya. Wah, Musa sadar, tidak akan mengulangi. Sampai terjadi hal yang ketiga, Khidir apa? Merenovasi rumah yang sudah hampir ambruk. Lagi-lagi berusaha bertanya, mengapa dilakukan hal ini? Ini hal yang cukup aneh. Maka Khidir pun mengatakan, ya ini saatnya kita berpisah. Ya, ternyata memang Nabi Musa alaihissalam benar-benar tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nah, setelah itu barulah Nabi Musa alaihissalam ya diberikan informasi tentang alasan-alasan tersebut. Kita lewati ya ayat yang terkait dengan kejadian itu. Fattalaqa hatta idza rakiba fis safinah, ayat 71 itu tentang merusak kapal. Nah, kita langsung pada ayat ke-78. Setelah merusak kapal, membunuh anak, kemudian merenovasi bangunan rumah yang sudah hampir ambruk, maka di ayat ke-78 inilah yang akan terkait dengan pembahasan kita. Ya, qala hadza firaqu baini wa bainak, atau baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ya, Khidir berkata, inilah saatnya perpisahan antara diriku dan dirimu, maka aku akan memberitahukan takwil, tafsir, penjelasan dari sesuatu yang engkau tidak bisa bersabar untuk tidak bertanya. Ammas safinatu, adapun kapal yang aku robohkan, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, maka itu milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Fa'aratu an
aibaha, hingga aku ingin untuk menyembunyikannya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di belakang mereka ada seorang raja yang suka mengambil, merampas secara paksa kapal yang ada. Ya. Nah, perhatikan, Khidir melubangi kapal itu agar tenggelam. Ini madarat bukan? Madarat bukan? Madarat merusak. Sedangkan kita mengetahui kaidah utamanya la dharara wa la dirar, jangan berbuat sesuatu yang membahayakan, merusak baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ternyata Khidir melakukan hal ini ada alasan. Dan perhatikan, karena Khidir adalah seorang hamba yang saleh, yang dia mendapatkan ilmu dari Allah, sehingga alasan seperti ini dibenarkan. Tapi kalau kita jangan, kita merusak kapal orang dengan niatan apa gitu ya. Kalau Khidir tahu di sini ada dua masalah, ada dua pilihan: merusak kapal sehingga kapal ini tenggelam, tidak terlihat oleh raja yang zalim tadi, atau membiarkan kapal itu tetap ada di atas laut sehingga akan dirampas oleh raja. Maka madarat yang pertama, merusak kapal. Madarat yang kedua, kalau kapal ini nggak dirusak, maka akan dirampas sama raja. Nah, kita terangkan kaidah ini. Apabila kita dihadapkan pada dua madarat yang tidak bisa kita hindari, maka kita boleh menerjang madarat yang lebih kecil demi menghilangkan madarat yang lebih besar. Nah, dengan ilmu yang dimiliki Khidir, maka dia memutuskan melubangi kapal agar kapal itu tidak dirampas saja. Baik, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau kapal itu tidak dilubangi hingga rusak, maka kapal ini akan dirampas raja. Madaratnya lebih besar. Apa itu? Orang-orang miskin tadi tidak bisa mencari ikan di laut. Tetapi kan kalau ditenggelamkan juga sama, ya sama. Tapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki lubang, mungkin butuh waktu atau tenaga yang lebih sedikit daripada kehilangan kapal. Harus beli baru, harus membuat baru. Nah, situlah pilihan jatuh pada merusak kapal demi menghilangkan kemadaran yang lebih besar. Orang-orang miskin ini tidak bisa bekerja kalau kapalnya dirampas raja. Tapi ada satu hal di luar pembahasan kita, tapi ini bisa menjadi satu faedah jelas. Kalian rahimani wa rahimakumullah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan yang punya kapal ini siapa? Siapa yang punya kapal? Masa nelayan kan? Orang miskin. Ya, terlepas dari dia nelayan, tapi Allah menyebutkan sifat mereka miskin. Ya. Amma safinatu fakanat limasakin. Orang miskin punya kapal. Kapal padahal kendaraan ya bisa dikatakan ya mahal. Ya. Nah, apa yang bisa kita belajar? Orang yang memiliki kendaraan yang itu dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, terlebih mencari nafkah, maka belum tentu dia orang mampu. Artinya orang miskin zaman sekarang bisa jadi punya motor, bisa jadi punya HP, karena ini hal-hal yang mereka butuhkan di dalam keseharian mereka. Kalau kita jadi orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, mungkin sulit kita akan mendistribusikan zakat. Ya. Nah, mereka dikatakan miskin. Kesimpulannya, intinya karena pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Mereka
kerja, punya HP untuk ngojek. Sehari dapat berapa? Sehari katakan dapat 200.000, 100.000. Sedangkan kebutuhan per hari misalkan 150.000. Nah ini orang miskin lah. Dan tentu kita nggak bisa menyamakan kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain terkait dengan daerah, kemudian harga, kemudian jumlah keluarga, dan itu berbeda-beda. Yang saya sebutkan contoh mudah, kebutuhan pokoknya, kebutuhan utamanya kalau sehari 150.000, sedangkan penghasilannya hanya 100.000, maka meskipun dia punya motor, punya kendaraan yang lain, punya handphone, dia masuk kategori miskin. Jadi jangan menimbulkan pertanyaan, dia punya motor kok berarti bukan miskin? Orang kaya, orang miskin punya kapal. Ya, wakana terima sakina yang malu nabi. Kapal ini punya orang-orang miskin yang dibuat kerja di laut. Ini selingan kaidah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-80, wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak kecil yang dibunuh, maka anak ini memiliki dua orang yang beriman. Maka aku khawatir, kata Khidir, kami khawatir anak ini akan menumpahkan darah kedua orang tuanya secara melampaui batas dan kekufuran. Nah, perhatikan, kita terapkan kaidah ini. Ada anak yang mau mengancam keberadaannya, ini mengancam kehidupan kedua orang tuanya yang saleh. Membunuh madarat bukan? Membunuh anak madarat bukan? Madarat. Tetapi membiarkan anak membunuh dua orang tuanya yang mukmin, madaratnya lebih besar. Dan lagi-lagi ini khusus ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir sehingga tahu hal tersebut. Ya semacam ilham. Ya, meskipun sekali lagi ada yang berpendapat Khidir tetap nabi kok, kenapa? Ya ini kalau bukan wahyu apa? Kok bisa tahu Khidir kalau dia anak kecil ini mau membunuh dua orang tuanya yang beriman? Nah, durhaka. Kok bisa secepat itu pergerakan Khidir memutuskan membunuh anak karena anak ini akan mengancam nyawa kedua orang tuanya? Nah, ini kembali kepada perbedaan tadi. Kalau yang mengatakan Khidir itu nabi, ini wahyu. Yang mengatakan bukan nabi ya semacam apa ilham. Kadang-kadang orang-orang selalu mendapatkan apa ilham, yang mendapatkan insting yang kuat untuk memutuskan suatu perbuatan. Nah sekarang Khidir memilih membunuh anak demi menghindari kemudaratan yang lebih besar. Apa itu? Terbunuhnya dua orang mukmin, terbunuhnya suami istri pasangan yang beriman, yaitu orang tua si anak. Baik, jadi pahami ya. Nah, ada pun yang ketiga, ayat yang ke-81, ayat yang ke-80. Oh, ini kurang Pak ayatnya. Yang 81 itu masih ada lanjutannya ternyata. Sebab kenapa Khidir membunuh anak tadi? Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rumah. Kenapa Khidir membunuh anak tadi? Karena tadi akan mengancam nyawa kedua orang tuanya yang beriman. Maka kami, kata Khidir, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan lebih suci. Jadi anaknya dibunuh dengan harapan orang tuanya selamat dari kezaliman anak tersebut, dan semoga Allah akan menggantikan anak yang lebih
baik. Nah, itu ayat yang ke-81. Nah, ternyata di dalam kitab ini terputus ya. Yang ketiga tidak disebutkan. Kita bacakan saja ayat permasalahan yang ketiga. Di ayat yang ke-82. Wa ammal jidar, adapun rumah atau bangunan yang hampir ambruk tadi, fakana lil gulamaini yatimaini fil Madinah, maka bangunan ini adalah milik dua anak yatim di kota ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah ini yang hampir ambruk terdapat harta simpanan milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihan, dan orang tua atau ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhanmu wahai Musa, di kata Khidir, Allah Tuhanmu wahai Musa berkehendak agar nanti ketika anaknya dewasa ia bisa mengeluarkan harta simpanan tersebut sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua. Dari sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah mengerjakan ini murni dari inisiatifku sendiri. Zalika ta'wilu ma lam tasni alaihi sabra, itu adalah penjelasan dari hal yang engkau tidak bisa bersabar untuk tidak melakukannya. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, kenapa kok yang ketiga ini tidak disebutkan di dalam kitab? Karena sebenarnya yang ketiga ini bukan hal mamurah. Bangun rumah itu bukan hal yang membahayakan, betul tidak? Merenovasi rumah bukan hal yang membahayakan. Makanya tidak disebutkan sebagai dalil bagi kaidah keempat ini, cabang kaidah yang dalil saya. Jadi yang menjadi dalil cuma dua saja, merusak kapal dan membunuh anak. Tapi sebelum kita lanjut pada penjelasan atau dalil yang lain, ya, di sini ada adab yang perlu kita perhatikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan dari penjelasan Khidir alaihissalam, coba perhatikan, ya, dari tiga perbuatan ini, meskipun secara kaidah sudah kita terangkan, yang ketiga tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Karena ini perbuatan baik, merenovasi bangunan. Beda dengan merusak kapal, beda dengan membunuh anak. Jelas ini perbuatan ma'ruf. Nah, kalau kita perhatikan dari ketiga hal ini, Khidir menyandarkan perbuatan ma'ruf tadi kepada dirinya. Untuk kapal, perhatikan, dia mengatakan di ayat yang ke-78, fa'aradtu an a'ibaha, kapal ini milik orang-orang miskin yang digunakan untuk bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, perhatikan kata fa'aradtu, maka aku siapa? Khidir, ingin untuk melenyapkannya sementara, ingin untuk menghilangkannya. Khidir menggunakan kata aku ingin untuk melenyapkannya. Sedangkan membunuh anak, ya, di ayat yang ke-81, kenapa dia bunuh anak? Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan, karena anak ini akan mengancam nyawa dua orang tuanya yang mukmin, maka kami khawatir anak ini akan membunuh mereka. Fa'aradna, maka
kami ingin. Di sini sekali lagi yang berbicara Khidir, bukan Allah. Dalam artian bukan Allah yang mengatakan ini, tapi Khidir menceritakan, dan Allah menceritakan bahwa Khidir memiliki alasan. Fa'aradna an yubdilahu rabbuhuma khairan. Maka kami Khidir ini berharap Allah Tuhan mereka berdua, Tuhan dari orang tua ini akan mengganti anak yang lebih baik. Dengan kata kami ini Khidir dan yaitu kawannya ini. Sedangkan ketika membangun rumah, merenovasi rumah yang tadi sudah kita bacakan ayatnya, yaitu ayat yang ke-82, kalau rumah ini milik dua anak yatim yang di dalamnya ada harta tersimpan, dibangun untuk apa? Fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki kalau mereka sudah dewasa, maka mereka akan bisa mengeluarkan harta tersebut. Nah, apa adab yang bisa kita ambil? Kalau perbuatan itu buruk, meskipun sekali lagi itu dari Allah, maka kita tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Adabnya Khidir mengatakan, aku merusak ini agar demikian. Bukan Allah merusak apa? Meskipun dia mendapatkan ilham atau katakanlah nabi wahyu dari siapa? Allah. Tapi karena ini perbuatan yang kriminal, perbuatan yang ma'murah, maka sebagai adab kita kepada Allah, kita harus disadarkan keburukan tersebut. Aku yang merusak. Aku rusak ini supaya kapal ini tidak dirampas sama raja. Aku membunuh anak ini supaya anak ini tidak membunuh orang tua. Tapi ketika melakukan perbuatan baik, merenovasi, disadarkan kepada siapa? Allah. Ya, aku membangun ini karena Tuhanmu wahai Musa berkehendak. Aku memperbaiki rumah ini karena Tuhanmu berkehendak. Kalau mereka sudah dewasa, mereka bisa memanfaatkan harta tersimpan yang ada di sana. Ya, jadi sebagai pelajaran bagi kita, kalau ada perbuatan buruk, sekali lagi maka harus disandarkan kepada kita. Tapi kalau itu perbuatan baik, meskipun itu kita yang melakukan sebagai adab, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena kehendak Allah. Kalau kita melakukan amal saleh, kebaikan, meskipun kita yang apa? Yang melakukan, kita membantu orang, kita memberikan pertolongan pada orang, ya kita sampaikan. Ya, Allah yang memberikan jalan untuk saya menolong Anda. Allah yang memberikan kemudahan untuk saya membantu Anda. Nah, ini hal yang mungkin bisa kita tambahkan dari faedah tentang kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Baik, adapun sisi pengambilan dalil kita lewati ya, karena sudah kita terangkan tadi, insya Allah sudah cukup. Kemudian dalil as-sunnah. Dalil as-sunnah, nah ini perhatikan. Dalil hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara anna qaumaki lamma banawul Ka'bata iqtasaru an qawaid Ibrahim?" Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwasanya kaum orang Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, mereka membangunnya itu tidak berdasarkan fondasi yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, fakultu, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ala tarudduha ala qawaid Ibrahim. Kalau demikian, kenapa sekarang tidak dibangun sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim? Maka Rasulullah mengatakan, laula
kanu qaumiki bil kufri la fa'al. Seandainya bukan karena kaum yang masih baru keluar dari kekufuran, niscaya akan aku lakukan. Baik, hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi begini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ka'bah dibangun awal kali oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Bangunannya enggak seperti sekarang, tetapi yang jelas pondasi Ka'bah dan dibangun di atasnya itu tidak hanya kotak segi empat, tetapi ada setengah lingkaran yang kita kenal dengan hijir Ismail. Ya, jadi segi empat ditambah setengah lingkaran itu pondasinya, lalu dibangun ke atas seperti itu, meskipun tidak sampai setinggi sekarang dan tidak ditutup iswah, tidak ditutup atap. Jadi hanya bangunan yang setinggi ya tidak terlalu tinggi yang jelas, yang mengelilingi tadi segi empat ditambah dengan setengah lingkaran. Ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, 5 tahun menjelang diangkat menjadi Nabi, orang-orang Quraisy berkumpul bermusyawarah untuk merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah sudah mulai hancur bangunannya, kena banjir, kemudian karena nggak ada atapnya, barang-barang berharga yang ada di dalam Ka'bah dicolong orang, diambil, dicuri, kemudian juga pernah diserang, sehingga hampir saja bangunan Ka'bah itu tidak layak. Akhirnya mereka berinisiatif untuk merenovasi. Caranya bagaimana? Bangunan di atas fondasi dihancurkan. Ini pun mereka nggak berani awalnya. Tapi setelah ada seseorang yang berani, ternyata nggak kena apa-apa, mereka khawatir kualat. Akhirnya tetap dibangun, atau tetap dihancurkan, diruntuhkan yang lama. Nah, ketika merenovasi ulang, mereka itu hanya membangun tembok seempat saja, yang setengah lingkaran Masjid Ismail dibiarkan tidak dibangun. Jelas ya? Nah, sampai pada poin ini berlalulah masa berlalu. Dan dulu setelah itu kita lanjutkan sedikit insyaallah.